Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah masing-masing. Walaupun saat ini kita beribadah secara online, tapi kiranya anugerah kasih dari Allah itu tidak lepas dari kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah akan Dia. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam ibadah kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Mazmur 47 ayat yang kedua sampai dengan 3 dan ayat yang ketujuh akan melandasi ibadah kita pada hari ini. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih, Raja di atas segala raja. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya, dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Mari kita naikkan bait yang ketiga. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta yang bertahta di sorga. Maha Pencipta bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Puji dan memuliakannya. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa-dosa pelanggaran kita.
Karena Dia adalah Raja segala raja. Dia yang sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita yang fana. Dia yang sudah mati bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdiam diri di hadapannya. Kita mau mengakui segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kesenangan kita yang sering kali kita lakukan. Dosa-dosa yang sering kali membuat Tuhan bersedih. Tuhan berduka karena kita, anak-anak yang dikasihinya. Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau Tuhan selalu menuntun kami, bahkan sampai hari ini. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kami. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami datang kepadamu untuk memohon ampunan. Baik itu dosa kami secara sengaja ataupun yang tidak sengaja. Baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami ataupun sikap dan perilaku kami. Yang kami perbuat kepada teman kami, kepada orang tua kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Mohon Engkau ampuni kami. Bersihkanlah hati nurani kami dan layakkanlah kami untuk lebih lagi beribadah kepada Engkau. Dan Tuhan, berilah telinga kepada kami yang rela takut akan Engkau. Dan biarlah kami juga bisa berhasil pada hari ini untuk mendapat belas kasihan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagialah kita yang telah memohon pengampunan dosa-dosa kepada Allah. Dan firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 sampai dengan 9 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan berdasarkan isi perkataan Allah di dalam firman-Nya. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru pada hari ini. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Seperti firman Tuhan di dalam petunjuk hidup baru kita hari ini. Yang mengatakan kita selalu hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan yang baik. Sehingga terpancar terang Kristus di dalam setiap langkah kaki kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Jiwa kami terbuka untuk Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Mari kita mengatakan, ya Tuhan.
hatiku. Nyatakanlah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Mari kita renungkan setiap kata-katanya. Biar Tuhan yang berbicara kepada kita. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk hambanya, saya persilakan untuk memberitakan firman Tuhan. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk semuanya mempersiapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan juga kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Karena pada saat ini Engkau masih memberikan pemeliharaan yang daripada-Mu, penyertaan-Mu masih begitu sempurna bagi setiap kami. Dan tiba saatnya pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya dapat mendengarkan dengan baik dan berikanlah kami konsentrasi untuk dapat mendengarkannya. Dan tolong kami Tuhan supaya dapat fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak meluangkan waktu kami dan memberikan waktu ini hanya waktu sambilan, tetapi adalah waktu khusus untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, masih dalam pergumulan yang sama dengan wabah COVID-19, itu menjadi pergumulan doa setiap kita, dan kita masih tentunya berdoa memohon supaya Tuhan kiranya memulihkan negara kita dan seluruh dunia terkait wabah virus corona. Dan biarlah kita senantiasa tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Pada hari ini diberikan kepada saya satu judul, yaitu ketika dianggap tak ada. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat akan kalimat ini, dianggap tak ada, saya melihat ini adalah sebuah sikap atau perbuatan, yaitu menganggap tak ada. Ya, sebuah sikap yang menganggap tidak ada. Dan hal ini tentu sering terjadi, sering kita alami di dalam kehidupan kita. Dapat juga terjadi akibat kemarahan.
bisa juga karena kekecewaan. Dan hal yang paling sering terjadi adalah karena kita tuh cuek, sikap cuek. Ya, Bapak Ibu, di dalam kondisi kita marah, awalnya kita senang memperhatikan sesuatu mungkin, tetapi orang yang kita perhatiin ternyata menyakiti hati kita, tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan, tidak pas di hati kita, akhirnya kita marah, dan akhirnya kita memutuskan untuk ya udah abaikan saja. Kita mengabaikan mereka. Bisa juga karena kekecewaan ketika kita bercerita kepada seseorang sesuatu yang rahasia tentunya, kita mau orang tersebut atau sahabat kita saja yang keep, yang tahu gitu ya. Tetapi ternyata di satu titik segala yang kita ceritakan bocor ke orang lain. Bisa juga karena kita mengejar atau mengharapkan sesuatu dari yang orang lain kerjakan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akhirnya kita kecewa. Dan akhirnya kerap kali kita itu bersikap menganggap mereka tidak ada. Kalau berpas-pasan, nggak mau saling natap, nggak mau saling sapa duluan, akhirnya ya lewat-lewat aja. Dan hal itu tentu pernah kita alami dan biasa kita temukan atau kita lihat. Dan hal yang paling pernah dialami yaitu adalah sikap cuek. Ada orang yang cuek hanya memperhatikan dirinya sendiri. Ada orang yang hanya fokus memperhatikan akan kebutuhannya dirinya tetapi mengabaikan orang lain. Dan akhirnya fokus kepada diri sendiri dan relasi komunikasi tidak terjalin. Ada juga sikap cuek itu mengarah kepada keegoisan. Karena menuntut engkau harus mengerti saya, kau harus melihat saya, tetapi dia begitu cuek, tidak peduli apa sebenarnya yang orang lain atau mungkin keluarga juga butuhkan. Nah, hal ini juga bisa terjadi di dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Masalah ini dapat terjadi dimanapun dan bahkan di dalam lingkungan keluarga. Hilangnya perhatian, terlalu banyak kesibukan, dan juga menuntut gitu ya, pasangan, anak-anak memperhatikan kita, ingin supaya mereka hanya fokus melihat kita, mengerti kalau kita ini sibuk tetapi kita itu tidak peduli apa yang sebenarnya menjadi pergumulan hati mereka, apa yang mereka alami sebenarnya. Tidak ada waktu untuk berkomunikasi, bertanya, kamu kenapa? Seminggu ini apa yang menjadi pergumulanmu gitu ya. Kita jarang mungkin memberikan perhatian seperti itu. Karena apa? Kesibukan. Ketika anak-anak mungkin mereka pergumulannya bukan hanya dalam segi tugas tanggung jawab mereka di dalam belajar. Mungkin dalam pertemanan mereka. Mungkin mereka pernah mengalami yang namanya luka terhadap orang-orang lain. Mungkin terhadap teman, mungkin terhadap kakak-kakak kelas mereka. Atau mungkin terhadap orang-orang lain yang pernah membuat mereka akhirnya merasa sakit. Tetapi rasa sakit itu hanya ditampung, dirasakan sendiri. Tidak ada waktu, kesempatan untuk mereka ngobrol berdua mungkin. Atau bertiga dengan papa mamanya gitu ya. Tidak ada kesempatan. Karena apa? Ya mereka melihat bahwa papa mamanya sibuk. Akhirnya karena mereka bingung, mereka akhirnya mengerjakan tugas, menyibukkan diri. Kalau tidak, mereka akan sibuk mencari dunia mereka sendiri. Dan hal ini begitu serius untuk diperhatikan karena sangat amat rentan dan menunjukkan suatu relasi di dalam keluarga yang begitu rapuh. Ada satu istilah atau notes yang saya catat, ada sesuatu yang penting tetapi bukan relasi, ada sesuatu yang diberikan tetapi bukan perhatian. Terlihat bahwa hal itu penting tetapi bukanlah relasi, yang penting apa? Pekerjaan. Terlihat ada sesuatu yang diberikan tapi bukan perhatian, yang diberikan apa? Mungkin uang, mungkin kebutuhan. Tetapi yang namanya
relasi, keharmonisan di dalam keluarga itu hilang. Padahal itu juga adalah bagian yang paling penting untuk mempersatukan dan bahkan memperkuat keluarga atau dalam relasi keluarga. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hal ini begitu berbahaya jika lokasi itu pada akhirnya memudar. Perhatian dan waktu semakin tidak terlihat di dalam relasi dalam keluarga. Keluarga, papa sibuk terhadap urusan kerjaan, mama sibuk terhadap urusan lainnya. Akhirnya anak kebingungan, anak juga pada akhirnya sibuk juga dalam urusan mereka. Kakaknya sibuk dengan teman-temannya, kokonya sibuk mungkin dengan rencana-rencananya, dan akhirnya adiknya kebingungan dan mencari kesibukan sendiri. Dan akhirnya mencari zona nyaman sendiri. Hal ini begitu berbahaya dan sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Dianggap tidak ada. Padahal papa mama itu di sekitar saya, koko cece itu di sekitar saya. Padahal koko adik di sekitar saya, papa mama di sekitar saya. Padahal suami saya di sekitar saya, anak-anak di sekitar saya. Padahal istri di sekitar saya, anak-anak di sekitar saya. Tetapi mereka semua terasa menjauh, terasa begitu jauh dan tidak dekat. Karena apa? Tidak ada yang namanya relasi, keharmonisan. Dan mungkin hal ini juga pernah dialami oleh orang-orang tertentu yang dari sejak kecil mengalami yang namanya penolakan. Dari sejak kecil keberadaannya tidak diharapkan. Mungkin ada dari antara kita yang pernah merasakan hal ini. Dan akhirnya kita merasakan yang namanya luka. Ingatlah jemaat yang terkasih, Tuhan itu mengasihi kita. Karena apa? Perhatian dan juga penyertaannya itu nyata sampai saat ini. Dan bahkan dia itu memandang kita sebagai anak-anaknya. Kita memiliki Bapa yang begitu baik dan memperhatikan kita. Dan hal ini juga yang akan sama-sama saya ajak jemaat semua lihat dari kisah seorang tokoh di dalam Alkitab yang juga mengalami hal yang sama, penolakan, tetapi dia percaya dan bahkan dia tetap ingat akan Tuhan yang dia kasihi, Tuhan yang telah memelihara dia dan menjaga dia, Tuhan yang tetap memperhatikan dia. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya mengajak kita untuk membaca, memperhatikan bersama-sama. Saya akan membacakan untuk jemaat semua. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka.
tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca maupun yang telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tadi kita telah membaca bagian ini. Ya, Yefta adalah seorang hakim yang diangkat untuk meneruskan hakim sebelumnya, yaitu yang bernama Yair. Yefta dipercayakan untuk pada akhirnya untuk menjadi seorang hakim. Tetapi kalau jemaat perhatikan sebelumnya, Yefta itu memiliki kisah yang cukup memilukan. Karena apa? Dia sempat diusir dari keluarganya. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan, jemaat yang terkasih, bahwa keadaan pada saat itu, kalau jemaat memperhatikan di pasal yang ke-10 bagian ayat yang terakhir, orang-orang Israel itu sedang jatuh di dalam dosa, di dalam penyembahan kepada berhala, kepada Baal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan itu mengirimkan Bani Amon untuk datang menyerang mereka, untuk menghukum mereka. Itu adalah media Tuhan untuk menghukum bangsa Israel yang tidak setia. Nah, bangsa Israel sendiri itu memiliki kisah di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Secara keseluruhan memiliki sebuah siklus yang menjadi gambaran umum di dalam kitab ini. Bahwa kalau jemaat memperhatikan siklus yang pertama ini adalah ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka itu mendapatkan tindasan atau mereka ditindas oleh orang-orang di sekitar mereka. Nah, pada saat itu orang-orang Israel sedang berada di dalam tanah perjanjian. Tetapi dalam tanah perjanjian yang mereka tempati ada orang-orang Kanaan dan ada orang-orang lainnya yang masih berada di situ. Kemudian mereka ketika telah ditindas, mereka sadar setelah bertahun-tahun mendapat penindasan, mereka itu akhirnya bertobat. Ketika mereka bertobat, mereka memohon menjauhkan allah-allah lain, ilah-ilah lain, mereka akhirnya dibebaskan. Ketika mereka telah dibebaskan, mereka mulai lagi taat kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan memberkati kehidupan mereka, mereka berada dalam zona yang nyaman sekarang, akhirnya mereka melupakan Tuhan dan akhirnya mereka jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, siklus ini terus-menerus berubah, muter dari pasal pertama sampai terakhir dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, perlu juga jemaat perhatikan bahwa ketika mereka berada di tanah perjanjian, ketika Yosua telah memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian, Yosua itu berpesan sebelum Yosua meninggal dan telah kembali kepada Allah maksudnya. Yosua itu memberikan pesan bahwa mereka harus menyingkirkan orang-orang Kanaan. Mereka jangan bersahabat atau jangan memiliki relasi dengan orang-orang Kanaan. Karena orang-orang Kanaan tidak menyembah kepada Allah. Orang-orang Kanaan menyembah kepada ilah-ilah lain. Dalam historis kehidupan nenek moyang mereka, mereka itu adalah orang yang berkali-kali jatuh di dalam iman kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka telah menerima tuntunan daripada Tuhan, mereka itu berkali-kali meragukan Tuhan sendiri. Mereka yang melihat nenek moyang mereka maksudnya, yang melihat akan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib, tetapi mereka juga yang pada akhirnya lupa bahwa apa yang telah Allah lakukan, keajaiban-keajaiban yang telah Allah lakukan itu telah mereka lihat dan mereka alami. Nah, oleh sebab itu ketika histori itu dari nenek moyang mereka telah dipahami oleh Yosua, Yosua itu memberikan pesan penting. Jangan bergaul dengan orang-orang Kanaan pada saat itu. Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Tetapi ketika Yosua telah meninggal, maka generasi berikutnya justru melupakan akan pesan yang telah Yosua sampaikan. Dan akhirnya hal itu menimbulkan kekacauan di dalam keturunan orang-orang Israel, bahwa mereka justru berlaku untuk tidak setia dan akhirnya mereka dihukum
Ketika mereka dihukum, mereka sadar, mereka menjauhkan ilah-ilah lain, mereka mencari Tuhan, dan Tuhan akhirnya bermurah hati, mengampuni, membebaskan mereka. Dan ketika telah membebaskan, mereka setia, Tuhan membuat mereka hidupnya enak. Tetapi ketika hidup mereka enak, hidup mereka dalam pemeliharaan Tuhan, justru mereka jatuh dalam iman kepada Tuhan. Mereka jatuh kepada kepercayaan lain. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berikutnya adalah berkaitan nasi tentang Yefta. Yefta ini adalah seorang putra dari perempuan sundal. Ayahnya bernama Gilead. Pada saat itu bersetubuh dengan perempuan sundal. Dan mungkin juga ada keterangan berikutnya, ada beberapa yang berpendapat bahwa perempuan sundal ini bukan dari kalangan orang-orang Israel. Dan itu adalah mungkin dari orang Kanaan atau orang-orang yang di luar dari bangsa Israel. Dan akhirnya Yefta lahir, dan Yefta itu dibesarkan di dalam keluarga Gilead. Tetapi pada saat dia sudah tumbuh besar, ternyata dia mengalami sesuatu yang memilukan. Ketika dia sudah semakin besar dan anak-anaknya, atau boleh dikatakan anak-anaknya Gilead yang lain, saudara-saudaranya dia, itu sudah tumbuh besar malah mengusir dia. Ketika dia diusir, dia pergi. Dia pergi ke tanah Tob untuk mengungsi atau melarikan diri karena diusir. Dan ketika dia diusir pergi, mungkin ada orang-orang yang juga melihat dia, melihat kepergiannya, tetapi tidak terlalu peduli karena mungkin tahu bahwa dulu dia adalah backgroundnya seorang anak dari perempuan yang tidak benar. Dan oleh sebab itu, orang-orang yang pada saat itu melihat mungkin tidak terlalu peduli dan tidak terlalu menganggap dia, membiarkan dia begitu saja. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan, yang perlu dilihat adalah, saya yakin pada saat itu ketika Yefta diusir oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, dia mungkin saja memiliki hati yang begitu terluka. Karena dia dari sejak kecil hingga dia dewasa. Bahkan di ayat yang kedua itu dicatat bahwa ketika dia sudah mulai terlihat gagah, kuat gitu ya, dia justru diusir dan tidak dianggap. Ketika kecil, mungkin masih lucu, mungkin masih butuh diperhatikan dengan baik gitu ya. Dan bahkan saya melihat di sini seringkali anak-anak kecil itu disenangi banyak orang. Suka dilihat, wah imut ya apa ya, tapi ketika udah gede, ya bisa saja sikapnya malah bukan imut lagi tetapi amit-amit ya. Kadang-kadang kita bersikap seperti itu. Ketika udah besar, dianggap ya udahlah, udah bisa ngurus diri sendiri, akhirnya tidak diperhatikan. Tetapi yang dialami Yefta lebih daripada itu, dia itu diusir. Jemaat yang terkasih, ini adalah realita yang terjadi dalam sebuah keluarga, keluarganya Gilead sendiri. Bagaimana Yefta yang adalah anaknya juga diusir oleh saudara-saudaranya. Tetapi walaupun demikian, jemaat perlu perhatikan, kehidupan Yefta berikutnya justru berdampak kepada sesuatu yang semakin tidak baik. Karena apa? Karena Yefta berada di lingkup orang-orang yang notabene-nya adalah seorang perampok. Dan bahkan dicatat di ayat yang ketiga maksudnya, dia itu juga ikut merampok bersama-sama. Ketika dari sejak kecil dituntun, diperhatikan dalam keluarga, diajarkan mengenal tentang Allah, orang Israel, Allah yang telah menyertai nenek moyang, tetapi ketika dia lepas dari kontrol orang tua, dan bahkan lepas kontrolnya itu bukan karena diizinkan untuk pergi gitu ya, tetapi malah ini karena diusir, pengaruh kehidupan di luar itu yang negatif begitu besar. Yefta ikut bersama-sama dengan orang-orang yang merampok. Di tengah kekecewaan, di tengah hatinya yang terluka, dia butuh orang-orang yang memperhatikan. Nah, mirisnya adalah ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya nggak benar, tetapi memperhatikan dia, orang yang sedang terluka hatinya mudah sekali untuk menerima. Karena apa? Yang dia cari adalah perhatian. Yang dia cari adalah penerimaan. Ada orang yang bisa menerima, maka dia akan menetap di situ. Tetapi
belum tentu semua orang yang menerima itu adalah orang-orang yang perilakunya baik. Bisa juga adalah orang-orang yang tidak baik. Dan inilah yang dialami Yeftah. Dia berjumpa dengan orang-orang yang gak benar. Dan dia ikut merampok bersama-sama dengan mereka. Dan mungkin juga merampok ini adalah bagian dari kebutuhan hidupnya. Karena dia pergi tanpa membawa kekayaan apapun. Dia tanpa membawa modal apapun. Jadi untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, ya mungkin merampok adalah bagian salah satu cara dia pada saat itu bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya di Tanah Tob. Ketika Bapak Ibu sekalian jemaat yang terkasih punya anak gitu kan, tetapi jarang memperhatikan anak, justru lebih sering memperhatikan pekerjaan, hati-hati. Ketika anak itu butuh perhatian, anak itu merasa kesepian dan dia butuh ada orang yang dapat menerimanya. Syukur puji Tuhan kalau ada satu wadah atau orang-orang yang benar dapat membawa hidup dia kepada sesuatu arah yang benar. Tetapi kalau jatuh kepada kepada orang atau wadah yang tidak benar, maka membuat anak-anak Bapak Ibu sekalian justru menjadi anak-anak yang tidak lagi fokus kepada kebenaran, tetapi ikut kepada perbuatan yang semakin tidak benar. Betapa pentingnya memperhatikan anak, betapa pentingnya memperhatikan pasangan. Seperti yang saya katakan di awal, ada banyak sekali problem-problem yang terjadi di rumah, di dalam keluarga. Mungkin istri merasa suami kurang memperhatikan karena suami begitu sibuk. Suami juga merasa istri kurang memperhatikan karena si istri mungkin punya dunia sendiri. Anak-anak juga mungkin bisa saja merasa bahwa orang tuanya kok nggak peduli ya. Kok nggak pernah nanya, kamu ini kenapa? Anak-anaknya mungkin merasa pergumulan saya ini bukan hanya seputar dunia sekolah loh. Ada juga loh dalam relasi pertemanan saya pernah terluka sama teman begini. Dan bahkan kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mereka akan mencari perhatian kepada hal yang lain. Kembali kepada Yeftah. Yeftah ketika lepas kontrol dari keluarga, kita dapat melihat bahwa dampak buruk terjadi padanya. Tetapi sekalipun demikian, ternyata ada sesuatu hal yang menakjubkan menurut saya. Karena apa? Ketika berselang beberapa waktu kemudian, justru datang para tua-tua dari Gilead. Gilead bukan ayahnya Yeftah maksudnya. Gilead itu adalah daerah Gilead sendiri di tanah perjanjian tersebut. Para tua-tua itu datang mencari Yeftah. Ingin membawa Yeftah itu, ayo bersama-sama untuk berperang melawan Bani Amon. Karena pada saat itu bangsa Israel yang sedang tegar tengkuk, keras kepala terhadap Tuhan, tidak setia imannya kepada Tuhan, mereka akan melawan Bani Amon pada saat itu, melawan orang-orang Amon. Tetapi perhatikan di sini, ketika para tua-tua itu datang berjumpa dengan Yeftah dan meminta dia untuk mengikuti mereka, Yeftah ini mengingatkan kembali, melontarkan satu kalimat untuk menyadarkan mereka bahwa engkau pernah melakukan hal ini kepadaku. Mengonfirmasi kembali, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu sekarang datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ini merupakan respon. Yeftah ingin mengingatkan lagi, engkau tuh pernah mengusir saya. Tetapi kenapa sekarang engkau mencari saya? Apalagi, ditambah lagi dalam kalimatnya tersebut, pada waktu terdesak. Kita sering ya, seperti itu ya. Ketika kita tidak dibutuhkan, tidak sama sekali diperhatikan, tidak sama sekali diajak, tidak sama sekali diberikan kesempatan untuk ikut mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam perkuliahan teman-teman pemuda gitu ya. Ketika kalian berorganisasi dalam kepengurusan atau dalam acara-acara, kalian kurang
perhatikan, tetapi pas ada perlunya, ada maunya, barulah cari kita. Kita mudah kayak begitu kan ya. Kita mudah sekali untuk menyindir seperti itu terhadap orang-orang yang telah mengabaikan kita dan datang pada waktu perlunya. Gitu ya. Dan mungkin juga hal itu dialami dalam keluarga. Suami nggak memperhatikan istri, tetapi pas suami butuh, baru mencari, baru minta tolong gitu ya. Dan istri bisa saja gitu ya, berbicara seperti ini. Pas ada perlunya baru cari, ya kan? Dan akhirnya tidak jarang pertengkaran di dalam keluarga itu akhirnya muncul. Anak-anak juga, ketika papa lagi sibuk nggak memperhatikan kami, ketika papa lagi butuh baru cari kami, ya gitu kan? Mungkin saja anak-anak bisa juga berbicara seperti demikian. Tetapi perhatikan yang dilakukan oleh Yeftah berikutnya. Ketika dia telah mengucapkan kalimat tersebut, mengingatkan kembali, mengonfir lagi, kamu tuh pernah melakukan ini loh, pernah menolak, mengusir aku loh. Tetapi di berikutnya Yeftah itu menyanggupi pesan atau kesepakatan penting. Yeftah itu bersedia. Justru tidak memunculkan sikap bahwa Yeftah itu menolak, balas dendam, bertikai mungkin. Apalagi dia komplotan perampok gitu kan. Dan bahkan dia punya teman-teman lainnya yang ada di belakang dia. Dia bisa saja membawa karena udah boleh dikatakan sudah satu geng gitu ya. Tapi dia memilih untuk tidak. Dia meresponi. Dia menghargai ketika para tua-tua itu datang untuk mau bertemu, dia bertemu. Ketika para tua-tua itu berbicara, dia juga merespon. Ini adalah tanda bukti bahwa Yeftah tidak mau membalaskan dendam. Yeftah tidak mementingkan kekesalan hatinya. Karena apa? Untuk membalas itu bagi Yeftah begitu mudah. Apalagi pada saat itu para tua-tua itu datang di lokasi yang bukan lokasinya tanah perjanjian, bukan di Gilead tetapi di tanah Tob, justru jauh dari orang-orang Israel. Tetapi Yeftah memilih untuk menyanggupi, menyepakati suatu kesepakatan penting ini. Dia mau mengikuti apa permintaan dari orang-orang Gilead, para tua-tua Gilead. Dan pada akhirnya kalau kita memperhatikan, Yeftah itu memimpin bangsa Israel untuk melawan Bani Amon. Tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan bersama jemaat yang terkasih. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-11, di situ dicatatkan di bagian terakhir, ketika dia telah diangkat menjadi pemimpin atas bangsa Israel pada saat itu, menjadi hakim. Dia itu tidak melupakan Tuhan. Dia membawa segala perkara yang telah terjadi itu kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dalam bagian teks ini hanya memperlihatkan di bagian terakhir bahwa Yeftah itu setelah berjumpa kembali para tua-tua, menjadi pemimpin, menjadi hakim, dia itu memiliki kembali relasi dengan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang paling penting, bahwa Yeftah tetap ingat bahwa ada Tuhan yang memperhatikan dia. Dan bahkan Yeftah tahu, menyadari bahwa ketika para tua-tua ini datang, meminta dia untuk menjadi hakim, menjadi pemimpin, ini adalah tindakan Tuhan, rencana Tuhan. Karena dulu orang-orang yang memimpin itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan ketika dia dipercayakan untuk menjadi pemimpin, berarti dia langsung sadar bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah permasalahan seperti apapun jemaat yang terkasih, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami satu perbuatan atau perasaan yang tidak menyenangkan, jangan lupakan Tuhan. Bawalah semua perkara itu kepada Tuhan. Balas dendam adalah sifat alami setiap kita. Namun mengampuni adalah proses pembelajaran seumur hidup.
Kalau kita memiliki dendam, itu adalah sifat alami kita. Tetapi kalau kita memilih untuk mengampuni, itu adalah pilihan. Itu bukan sifat alami kita. Karena apa? Di dalam kehidupan kita itu mudah sekali jatuh ke dalam dagingan kita. Kita mudah sekali jatuh di dalam keberdosaan kita. Yefta memiliki kesempatan, memiliki alasan yang sangat-sangat tepat untuk membalaskan dendamnya. Yefta memiliki kesempatan untuk menolak akan permintaan dari para tua-tua, tetapi dia lebih memilih untuk mendengarkan dan menghargai akan permohonan dan ajakan mereka, dan bahkan menyanggupi suatu kesepakatan yang penting. Dan ketika dia mengetahui bahwa dia akan menjadi pemimpin, dia tahu bahwa dia menjadi bagian dari orang-orang yang dulu pernah memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan orang-orang yang dipilih itu adalah tentunya berdasarkan dari kehendak Tuhan. Dan ketika dia menyadari bahwa bagian ini adalah bagian yang diberikan, dipercayakan untuk dia membawa itu semuanya kepada Tuhan. Di tengah apapun yang kita alami, jemaat yang terkasih, seperti apapun yang kita pernah rasakan, kita mungkin pernah merasa, kok aku sepertinya nggak dianggap ya oleh pasangan. Mungkin anak-anak juga, kalian pernah merasakan, kok aku sepertinya nggak diperhatiin, nggak dianggap ada ya sama papa mama. Perhatikan dan ingat ini baik-baik. Segala sesuatu bawa kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam keluarga tentunya kalian anak-anak ya, dan juga Bapak Ibu jemaat yang terkasih, itu bukan orang-orang yang dibuang, bukan orang-orang yang tidak penting. Yefta kelihatan di awal seperti orang yang tidak penting dan dibuang, tetapi pada akhirnya menjadi orang yang penting dan diharapkan. Dan kita harus ingat, ketika kita mengalami hal tersebut, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan nanti melalui kita. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa ingat bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan kita dan bahkan mau mengandalkan kita, mau memakai kita bagi keluarga kita dan dimanapun kita berada. Mau memakai kita bagi pasangan kita, mau memakai kita sebagai anak-anaknya untuk menolong orang tua kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama untuk memperhatikan hal ini dengan baik. Betapa pentingnya untuk saling memperhatikan, betapa pentingnya untuk peduli, peka terhadap sekitar kita. Seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal, ketika Bapak Ibu kurang memperhatikan anak-anak, maka anak-anak sendiri akan bertindak mencari tempat untuk mereka menemukan zona nyaman mereka. Dan bahayanya adalah kalau kita tidak mengontrol itu di dalam sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan nasihat firman Tuhan. Maka anak-anak akan menemukan sesuatu hal yang negatif. Dan intinya adalah ketika mereka menemukan orang-orang yang dapat menerima mereka, menganggap mereka ada, menghargai mereka, dan akhirnya mereka akan kuat kokoh di situ, dan pada akhirnya mereka terpengaruh kepada hal-hal yang tidak benar. Dan itulah yang dialami Yefta ketika dia lepas dari kontrol keluarganya. Hal itu juga yang pernah saya alami ketika saya sejak kecil. Dari SD, SMP, SMA saya itu diajak untuk saat teduh pagi sama orang tua. Dulu saya merasa begitu sulit. Dulu saya merasa apaan sih saat teduh, nggak berguna, nggak penting banget, malas banget, masih ngantuk juga. Sayang banget sejam, masih ada sejam loh bisa nambah waktu tidur saya. Tapi saya dibangunkan lebih awal, diajak saat teduh, diajak baca Alkitab, dan papa mama saya menerangkan kembali firman Tuhan. Tetapi ketika pas saya sudah lepas dari kontrol orang tua, bukan diusir ya, tetapi dia memang sudah waktunya untuk bergerak sendiri. Kuliah, lepas kuliah, saya melayani di tempat ini. Saya tidak lagi dalam kontrol orang tua. Orang tua sudah kontrol dari jauh, tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Tetapi apa yang telah orang tua saya lakukan dari sejak kecil, mendidik saya untuk tunduk kepada firman, memberikan saya saat teduh, mengajak saya untuk memelihara saat teduh. Hal itu berdampak sangat besar bagi saya saat ini. Dan dulu papa mama saya sering sekali mengajak renungan, membaca
di dalam kitab Amsal dan juga Mazmur. Dan salah satu ayat di kitab Mazmur yang sampai sekarang ini saya ingat di benak saya, yaitu dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu terhadap ini, terhadap itu. Dulu papa mama saya jelaskan seperti itu. Dan ketika saya telah lepas dari kontrol mereka, saya menemukan sendiri apa yang pernah mama papa saya sampaikan. Dan ketika saya menemukan pergumulan permasalahan seperti itu, saya harus kembali ingat bahwa saya pernah dididik, bahwa saya harus selalu waspada, menjaga hati dari segala kewaspadaan. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan saling memperhatikan. Suami memperhatikan istri, istri juga memperhatikan suami. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua dapat memperhatikan anak-anak. Menuntun anak-anak untuk tunduk kepada Tuhan. Mendidik anak-anak untuk membangun mezbah dengan Tuhan di dalam saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih bisa memperhatikan anak-anak untuk menanyakan bagaimana renungan pada hari ini kamu baca, kamu dapat berkat apa, pergumulan kamu apa, dan itu semuanya sangat penting untuk dilakukan dan bahkan diingat. Dan bahkan harus selalu dipertahankan. Karena itu adalah bagian di dalam eratnya relasi di dalam keluarga, dan itu dibangun di dalam firman Tuhan, di dalam komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menolong kami untuk menjadi anggota keluarga yang baik. Menolong kami untuk membangun sesama dalam antar pasangan, suami istri, dan juga antara anak dan juga orang tua. Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini sungguh membekali dan bahkan memberikan penghiburan bagi semua keluarga, khususnya jemaat GKT Betani. Tuhan kiranya menolong dan memberikan terus hati yang senantiasa memperhatikan sesama, hati yang tidak cuek tetapi berusaha untuk memperhatikan anggota keluarga lainnya, terlebih khusus untuk teman-teman pemuda mungkin yang telah jauh, yang telah lepas dari kontrol orang tua yang lebih penuh, yang saat ini sedang bekerja, yang sedang merantau mungkin. Tuhan kiranya tetap mengingatkan mereka untuk dapat memberi diri, mengingat akan keluarga mereka, menjaga relasi dengan baik. Dan juga untuk anak-anak remaja, untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan kiranya juga tolong mereka, supaya mereka juga di dalam aktivitas, mungkin mereka juga pernah mengalami hal demikian, merasa orang tua begitu kurang memperhatikan, tetapi biarlah hal itu mereka tetap ingat bahwa ada Tuhan di dalam hidup mereka. Dan juga Tuhan tolong untuk para orang tua jemaat GKT Betani untuk tetap senantiasa memperhatikan sesama, khususnya untuk anak-anak. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami dan memberikan penghiburan berdasarkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Nya. Biar kiranya kita menjadi pelaku-pelaku di dalam firman Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang zaman, segala abad dan yang ada di segala tempat. Kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita akan mengembalikan ucapan syukur kita melalui persembahan syukur. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja.
Dan saat ini mari kita pujikan pujian bersama keluarga Kristus. Kita nyatakan kasih Kristus dan selalu berjanji untuk melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Mari katakan sekali lagi, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Katakan bersama keluargaku, aku akan melayani Engkau Tuhan. Aku akan mengasihi Engkau dengan segala-galanya. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu baik di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan keluarga kami. Pada saat ini kami Tuhan mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Saat ini kami juga mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan. Berapapun yang kami berikan ini Tuhan, biar kiranya ini sebagai bukti ucapan syukur kami atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Ya Tuhan,
Saat ini kami teringat akan pandemi COVID-19 yang sedang melanda negara kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang sakit dan terinfeksi. Ya Tuhan, sembuhkanlah dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah penyebaran ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk populasi yang rentan terinfeksi. Ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah ya Tuhan kebutuhan bagi mereka yang kurang mampu juga. Berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan daerah maupun pusat. Di tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Kiranya Engkau menyertai pemimpin-pemimpin kami di dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka ya Tuhan untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Ya Tuhan, berikanlah mereka kata-kata yang penuh pengharapan, dan biar kiranya Tuhan memperlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa juga untuk para petugas kesehatan yang berada di garda paling terdepan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas panggilan hidup mereka untuk terus melayani kami semua. Biar kiranya tangan Tuhan saja yang selalu memberikan kesehatan buat mereka semua. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan juga keberadaan akan gereja-Mu di tempat ini. Biar kiranya Tuhan saja yang boleh pakai gereja ini menjadi terang, menjadi garam untuk orang-orang di sekitar kami. Dan saat ini kami merencanakan Tuhan untuk ibadah secara offline. Kiranya kami menyerahkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan saja yang boleh berencana buat kami. Dan kiranya juga para majelis dan hamba Tuhan yang sudah Tuhan perlengkapi mereka juga boleh Tuhan berikan hikmat agar segala sesuatu yang diambil, keputusan-keputusan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaat-jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal yang baik kepada kami. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu di dalam masa-masa sulit seperti ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Engkau Tuhan Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu saja kami letakkan segala doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Budiono. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali mengarahkan akan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya
kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya, dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan